Dalam vlog ini tidak bermaksud bikin kontroversi atau pansos, enggak. Disimak baik-baik, direnungi bareng-bareng, terutama untuk IO gelaran lat berlobet yang ada di kota-kota di Indonesia ini. Ya harapan saya itu mudah-mudahan di tahun 2024 ini lebih mengurangi restart kocok atau bahkan menghilangkan aja. Kalau kita susah menghilangkan, ya tetap kita kasih, tapi satu kelas saja. 1-2 ya nggak apa-apa ya Mas. Satu kelas saja, rasa kakek. Satu kelas saja kita taruh di depan untuk pemanasan bareng-bareng. Setelah itu kita fokus di kelas yang semestinya. Nah nanti pemainnya do minta Mas. Kan biasanya banyak terjadi. Jangan gitu. Dikasih, gampang kok. Ada beberapa IO yang itu permintaan pemain. Nah. Yo kita paksa pemain jangan minta itu gitu loh. Kan Ya kita gini aja, gitu. mikirnya gini. Kita mikirnya 1 tahun 2 tahun ke depan atau cuma mikir saat ini aja. Kalau kita mikir saat ini aja ya wes, kita main aja di restart kocok. Ibaratnya kita kasih kelas A sampai Z restart kocok semua, ya rame, tetap rame. Tapi jadi pertanyaan, yang menggantungkan hidupnya di lobet, akar rumput, ini bagaimana? Gitu loh. Kita bicara masalah realita aja loh, fakta loh ya. Dulu teman-teman jenengan, tetangga-tetangga jenengan banyak yang mencetak PAUD. Karena saya pernah beli bolak-balik PAUD dari sana dan bagus-bagus. Banyak Mas. Yang jadi pertanyaan, sekarang masih nggak dia itu mencetak PAUD kualitas? Mungkin lobetnya masih ada, cuman kalau menurut saya itu udah pada jarang ya, jarang ke lapangan. Jarang ke lapangan. Alasannya? Ya ada yang beralih ke ocehan, ada yang lobet. Dia beralih ke ocehan kan ada alasan. Ya. Boleh nggak saya menyikapinya? Boleh. Itu alasan ya karena itu tadi. Kalau basicnya itu jual beli, disuruh main ke kelas restart kocok itu tidak bisa berproses ini. Nggak bisa berproses, mau diubah kayak apa nggak bisa diproses. Berarti yang contohnya kayak tadi ya Mas, misalnya aku mau main di PAUD sepi, mau main di pemula sepi, mau main di anu sepi, akhirnya dia ke restock. Lama-kelamaan karena dia main di restock terus ya lobetnya ini tidak ada yang beli, mau jual itu susah, ya dia pasti istirahat, lari ke ocehan. Nah, itu fakta aja. Ini gitu. Bukan sekedar omong kosong, enggak, tapi fakta aja. Perputaran dunia lobet ini sebenarnya dari akar rumput. Akar rumputnya bagaimana? Kalau perputaran di akar rumput itu bagus, nilai jualnya ada, yang tingkat kayak event-event besar, event-event kolosal itu akan sukses juga. Semua itu berproses dari akar rumput, Mas. Saya ini dulu juga berproses dari nol. Mulai dari ngerawat lobet itu tahun sekitar 2012-2013. Saya benar-benar dari akar rumput. Saya pernah menjadi IO juga. Alhamdulillah juga saya dikasih kesempatan main ke luar kota, luar pulau. Bahkan saya tur ke Riau, Pekanbaru, sampai Aceh itu berkali-kali, ke Kalimantan. Saya diberikan kesempatan seperti itu. Jadi ketika saya menyikapi dunia lobet, ini bukan saya omong kosong, tapi saya berbicara fakta. Berbicara fakta, dan saya itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan saat ini. Nggak cuma sekedar kayak pansos, saya enggak, tapi saya menyikapinya bener-bener ini apa toh permasalahan ini. Permasalahan ini dari apa toh gitu loh. Sekarang fenomena restart ini ada di mana-mana dan tidak dikurangi atau tidak dihilangkan. Di tahun 2024 ini akar rumput susah untuk berproses. Yang ada mungkin pemain-pemain yang level nasional, pemain-pemain besar itu yang berkecimpung di dalam dunia konslet. Tapi akar rumputnya yang jadi permasalahan, akar rumputnya gitu. Akar rumputnya stuck ya Mas ya, kayak mau mencetak ban gopo main-mainnya restart kan gitu kan. Jadi ya itu tadi saya bilang, pemain tidak bisa berproses gitu loh. Harapan saya IO memberikan kelas yang semestinya supaya pemain ini bisa berproses dengan basicnya masing-masing. Berproses membuat lobetnya itu benar-benar kualitas, benar-benar kerja maksimal pada kelasnya, dan nanti bisa laku terjual dengan harga nominal yang sesuai dengan kualitasnya. Di tahun sekitar 2016-17 itu saya pernah jadi IO sama teman-teman, IO lobet di Gudang Jahe, gantangan malam, dan itu salah satu gantangan ramai yang ada di kota Solo. Mungkin kalau pemain-pemain yang tahun-tahun itu sudah main di lobet pasti tahu gantangan Gudang Jahe. Menyikapi perkembangan lobet saat ini bukan cuma omong kosong saya, tapi alhamdulillah saya sudah punya pengalaman untuk menyikapinya. Ini permasalahannya apa loh? 1 tahun yang lalu kan saya pernah teriak-teriak masalah restart kocok.
Saya bilang 1 tahun ke depan standarisasi nilai jualnya sudah nggak ada. Nah, terjadi yang sekarang. Konslet laku puluhan juta tidak bisa untuk patokan. Gitu. Kalau cuma satu burung ya? Satu burung nggak bisa no mas. Yang jadi patokan itu di bawah akar rumput loh. Ya. Akar rumput ini bisa bertransaksi nggak? Bisa ngejual lobetnya nggak? Ya. Akar rumput ini bisa berputar nggak? Itu yang jadi masalah. Kalau cuma satu konslet laku misalnya 100 juta dan dia teriak-teriak lobet masih mahal, enggak bisa. Ya itu kan cuman punyanya dia mas. Akar rumput sama dia itu beda. Iya, sama dianya itu jangan beda. Disamakan. Aku kan bilang dalam dunia lobet itu kategorinya beda-beda. Tapi semua itu tetap berprosesnya dari akar rumput. Pemain-pemain besar itu berasalnya dari akar rumput, dari nol semua. Jadi untuk konten saya tentang Restart Kocok ini kalau mau disikapi dengan baik ya silahkan. Kalau memang teman-teman itu mempunyai pandangan sendiri ya silahkan, monggo. Wah ini apa namanya, Mas Ari itu banyak omong, Restart Kocok ini udah rame, nggak usah dibolak-balikkan lagi, ya silahkan. Saya tidak mengganggu dunia itu, tidak. Saya cuma di sini memberikan sedikit sudut pandang saya mengenai Restart Kocok dan mengenai perkembangan lobet 1 tahun 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan. Kalau akar rumput tidak bisa berproses, yang laku lobetnya cuma konslet, faktor durasi, konslet, faktor durasi, tapi akar rumputnya tidak bisa jalan, ya sama aja. Lama kelamaan standarisasi nilai jualnya lobet juga akan menurun. Ya. Kita mainnya logika aja. Yo, sing terjadi wae. Fakta yang terjadi kan sekarang kayak gitu mas. Faktanya ngono wae. Jadi nek ada pemain yang teriak-teriak, yo iki sekarang itu zamannya, era sekarang itu zamannya Restart Kocok, nggak usah dikembalikan ke era-era dulu, yo silahkan, monggo gitu loh. Karena yang teriak itu dia cuma penghobi, ya, bukan betul. Itu tadi dia menyangkut semua. Jadi saya cuma ketawa aja. Kalau yang teriak itu yang menyangkut semua, dia penghobi, pemain, pelaku jual beli, dia pelestari juga, itu saya oke. Tapi kalau yang teriak-teriak itu cuma penghobi, dalam hati ketawa aja, cuma sebatas hobi, jangan teriak-teriak masalah perkembangan lobet di Indonesia ini, jangan. Kasihan akar rumput. Saya berbicara di sini karena benar-benar saya ibaratnya saya itu dari akar rumput dan saya pengen akar rumput itu bisa berproses lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Meskipun dia ngejual paut 500, 1,5 juta, tapi berproses, dia bisa berproses gitu loh. Saya ketemu salah satu pemain PAUD di Solo, PAUDnya itu terakhir saya beli 1 juta karena dia menang di kelas PAUD terus, saya beli 1 juta. Saya ketemu sama dia udah nggak ke lapang lagi dan nggak nyetak PAUD lagi. Ya karena nggak bisa untuk berproses tadi, gitu loh. Lah yang beli nggak ada misalnya. Ya, nggak, maksudnya dari dia nyetak sampai dia ngejual terus bisa buat main di kelas PAUD-nya lagi kan ada masa kadaluarsonya ya mungkin ada ya. Kan setelah PAUD ke remaja, remaja bisa main di kelas pemula. Ya betul, untuk ngelatihnya kan di kelas pemula. Pemula menang terus dia bisa main di kelas bursa. Bursa 2 juta ya, misalnya. 2 juta, ya, 3 juta. Digantang burunya maksimal, kalau ada yang beli ya itu rezeki. 2 juta untuk beli amunisi lagi, dia berproses lagi. Nah yang beli ini tadi dijual keluar kota, lakunya lebih tinggi. Jadi semua berproses, ada perputaran, ada perputarannya, ada perbuatan. Yang jadi pertanyaan sekarang, berputar nggak di bawah nih? Kita jangan ngomongin yang di atas loh ya. Di atas, pemain-pemain yang sudah punya nama, pemain nasional, itu memang jual beli dia di konslet misalnya. Ya dia di konslet. Arahnya dia itu di konslet gitu loh. Kalau saya kan mencakup semua mas, saya konslet dia, PAUD dia, gacoran dia, factor dia, semua. Kabeh diayai. Kabeh diayai. Kita bicara masalah fakta aja. Kalau tidak memikirkan akar rumput dengan baik, jangan menanggapi tentang dunia lobet. Jangan menanggapi tentang perkembangan dunia lobet. Itu aja pesan saya. Soalnya kan akar rumput sama penghobi itu beda ya mas. Akar rumput itu juga awalnya hobi juga kan. Ya. Tapi akar rumput itu kan dibedakan kategorinya. Ya. Akar rumput itu dia berproses di PAUD basicnya. Akar rumput itu berproses di gacoran, di vektor. Akar rumput itu berproses di bahan-bahan konslet. Loh. Tapi pengen saya kan mereka itu dikasih kelas yang semestinya. Kalau PAUD ya PAUD, kalau gacoran mungkin di bursa, kalau kelas bahan konslet ya dia di umum, vektor ya di vektor, dan mereka berproses dengan baik, memiliki tujuan akhir gitu loh.
sudah ada wadahnya masing-masing. Sudah ada wadahnya masing-masing. Ketika akar rumput ini dikasih hoki, misalnya beli lobet atau dia ngerawat lobet, terus lobet ini menjadi burung yang bagus konslet, dia bisa naik level dari akar rumput yang latberan, dia naik ke event-event regional, lobetnya mumpuni, dia main di event-event kolosal. Jadi berprosesnya semua dari bawah, dari akar rumput. Ya ini kan dari akar rumput. Dari akar rumput dibeli sama penghobi yang mencari materi. Nah, setelah penghobi ini beli, karena penghobi ini tidak bisa atau belum dikasih kesempatan untuk mencetak amunisi sendiri. Ya, misalnya makanya kan dia mempunyai finansial yang bagus, dia beli. Nah, perputarannya kan itu. Ada yang mencetak, ada bos-bos yang beli. Makanya di statement saya kemarin di postingan Facebook, akar rumput akan kembali bersalaman dengan bos besar. Ya saya maksud itu seperti itu. Misalnya akar rumput ini berproses di kelas bursa, burungnya semakin bagus diincar sama bos di luar kota. Transaksi gitu loh. Seneng. Lah kalau sekarang bos besar ini nggak akan cari amunisi ibaratnya, karena wong kelasnya adanya resto. Ngapain beli mahal-mahal gitu loh. Realita wae Mas, maksudnya nggak usah ditutup-tutupi, realita aja. Dan saya tidak minta pemain-pemain semua setuju dengan statement saya nggak minta. Jadi pemain itu mempunyai sudut pandang yang beda-beda ya. Oke, sekian dari kita, Samsul dan Arifin. Kamil dari Samsul Arifin. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Semoga di tahun 2024 apapun kondisi lobet masih tetap bertahan, nilai jualnya masih ada, standarisasinya juga ada, akar rumput akan terus berproses, dan lobet tetap jaya. Amin.